Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di video pertama ini yang saya upload di YouTube, saya ingin mendapatkan nilai dari mata pelajaran ekonomi bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Onitiana dari kelas 10 OTKP 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang ilmu ekonomi. Sudah kita tahu bahwa ilmu ekonomi itu sangat berperan penting dalam kegiatan ekonomi. Contoh kegiatannya itu kegiatan bisnis. Ruang lingkup ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap manusia apabila ingin mencapai kesejahteraan. Ilmu ekonomi juga harus ada dalam dunia bisnis, agar kegiatan bisnis bisa mendapatkan keuntungan atau laba dan agar kegiatan bisnisnya tersebut bisa berjalan dengan baik. Ilmu ekonomi dalam kegiatan bisnis juga menjadi dasar pijakan manajemen dalam mengambil atau membuat kebijakan. Sejarah ilmu ekonomi. Sejarah ilmu ekonomi pada awalnya terjadi pada tahun 1776, pada saat Adam Smith menerbitkan buku pertamanya, yang di dalamnya berisi tentang perkembangan negara-negara di Eropa. Sebagai seorang ekonom, Adam Smith tidak melupakan akar moralitas, terutama yang terkandung dalam The Theory of Moral Sentiment. Sejarah perkembangan pemikiran ekonomi kemudian berlanjut dengan menghasilkan tokoh-tokoh seperti untuk memenangkan hadiah Nobel Ekonomi tahun 2006, Edmund Phelps. Secara garis besar, pengembangan ilmu ekonomi menggunakan aliran klasik. Aliran klasik dipelopori oleh Adam Smith dengan menggunakan konsep invisible hand dalam mengatur pembagian sumber daya, sehingga membatasi peran pemerintah karena akan mengganggu proses kegiatan ekonomi. Kemudian direpresentasikan sebagai pasar melalui mekanisme harga sebagai instrumen utamanya. Aliran klasik tidak mampu mengatasi gejolak pasar. Akhirnya muncul ahli lain yang bernama Keynes dengan menyatakan teorinya yang berjudul Dalam teori ini, Keynes menyatakan bahwa pasar tidak selalu mampu menciptakan keseimbangan, sehingga peran pemerintah harus ada agar tercapainya tujuan dalam mengatur pembagian sumber daya. Kedua teori tersebut sangat berbeda, sehingga banyak memunculkan teori tentang perkembangan ilmu ekonomi seperti teori baru klasik, neoklasik, baru Keynesian, monetaris, dan sebagainya. Pengertian ilmu ekonomi. Istilah ilmu ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Oikonomia terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos memiliki arti rumah tangga, dan nomos memiliki arti aturan. Jadi sudah kita tahu bahwa arti dari ilmu ekonomi itu yaitu pengaturan rumah tangga.
Ilmu ekonomi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari mengenai perilaku manusia dalam mencapai kemakmuran. Ilmu ekonomi mempelajari bagaimana usaha-usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang berbagai usaha manusia untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, terdapat beberapa cabang ilmu ekonomi. Ada pembagian ilmu ekonomi seperti ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan ilmu ekonomi yang mengkaji dan mempelajari tentang komponen ekonomi yang sifatnya mikro. Kita tahu ya bahwa mikro itu yang punya artinya itu kecil, jadi yang sifatnya kecil. Objek materialnya dalam ilmu ekonomi mikro mempelajari tentang individu per individu. Adapun kajian ilmu ekonomi mikro yaitu permintaan dan penawaran. Manfaat dari mempelajari ilmu ekonomi mikro yaitu kita dapat melakukan penghematan terhadap sumber daya alam yang saat ini terbatas. Selain itu, kita juga dapat tahu caranya untuk memuaskan diri kita dalam keadaan sumber daya alam yang terbatas itu. Ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian secara makro. Jadi makro itu artinya besar ya. Contohnya itu seperti inflasi, deflasi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, dan sebagainya. Manfaat dari mempelajari ekonomi makro yaitu kita dapat mengetahui pertumbuhan ekonomi nasional, pendapatan nasional, dan neraca pembayaran nasional. Cabang ilmu ekonomi. Terdapat beberapa cabang ilmu ekonomi antara lain sebagai berikut. Ilmu ekonomi moneter yaitu ilmu yang mempelajari tentang perbankan, keuangan, dan lembaga keuangan lainnya. Selain itu juga mempelajari beberapa aspek secara langsung maupun tidak langsung terhadap hal tersebut. Contohnya adalah inflasi, jumlah uang yang beredar, dan tingkat suku bunga. Ilmu ekonomi publik yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari tentang pemerintahan dalam perekonomian. Contohnya itu seperti APBN, APBD, utang pemerintah. Ilmu ekonomi industri yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari tentang interaksi perusahaan dalam suatu industri. Masih banyak lagi cabang ilmu ekonomi seperti cabang ilmu ekonomi internasional, regional, sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu ekonomi syariah, ilmu ekonomi dalam kegiatan bisnis atau usaha, dan lainnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.